Berapa hari tadi? Selama-lamanya. Dan bergeraknya ini ke Bu dokter, sudah Pak. Sudah dokter, bednya yang di sebelah kanan. Kayak ke kanan ini dokter. Di mana saya duduk? Ini untuk presentasinya bisa pakai pointer tulisnya sana. Terus kalau bisa dari sini, di sini untuk yang online. Jadi bapaknya duduk di sini. Ya. Jadi ini untuk next yang bisa kesini. Di sini materinya muncul juga. Materinya ada di laptop. Oh, nggak, maksudnya pas di sini yang di rumah bisa lihat materinya atau Yang di rumah mau lihat materi. ya siapa tahu apa muka saya aja. Muka bapaknya ya. Oke, nanti. Mau bapaknya biar terlihat gitu. Biasanya kan kalau kita zoom ada materinya sebenarnya, tapi nanti yang mau bisa sekalian dioperasikan atau bagaimana? Bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Harus bisa. Berarti duduk saya ya. Duduk dulu untuk sementara. Tentunya izinkan saya mengaturkan dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas 2 Denpasar Utara, Ibu Dr. Ari. Kebetulan beliau ini adalah teman seangkatan, baru ketemu di EA tadi malam. Teman seangkatan di SMP, beliaunya kelas D dan saya kelas C di SMP 1 Remadet. Kemudian bersama tim di sini ada Bapak Imade Prasta Minada, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kemudian berikutnya didampingi oleh Ibu Nimade Yeni Pratiwi, Ahli Media Kebidanan, beliau dari Institut. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan vaksin COVID-19. Mohon nanti dicermati dengan sebaik-baiknya. Kalau ada pertanyaan tentang masalah ini, mohon disampaikan kepada beliau-beliau bertiga, karena beliau ahli di bidangnya. Kami dari sekolah tentu akan memfasilitasi sedemikian rupa agar proses kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal.
Dan perlu kami sampaikan juga bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini, kegiatan ini kami laksanakan dengan blended. Jadi ada yang tatap muka, luring, seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Di tempat lain, para orang tua juga mengikuti secara virtual. Tim kami sudah menyiapkan. Jadi ada yang bergabung secara virtual hari ini yang sudah kita siapkan. Yang di bawah. Yang terakhir, kami juga sudah akan menyiapkan hasil rekaman hari ini di kanal YouTube kita, di Negeri Pengambian. Sehingga tidak ada alasan bagi orang tua murid atau wali murid tidak tahu tentang kegiatan ini, walaupun mohon maaf kegiatan ini sangat mendadak. Saya kemarin dipanggil jam 12 ke Dinas Pendidikan. Jadi perintahnya harus datang, tidak boleh diwakilkan. Setelah saya datang sampai di sana di dinas, pihak dinas sedang mengikuti kegiatan virtual lintas dinas terkait. Jadi dinas pendidikan, kesehatan bergabung juga kalau tidak salah dari provinsi dan pusat. Kegiatan ini harus dilaksanakan dan kita adalah sekolah yang ditunjuk untuk kegiatan pertama kali. Dengan berbagai macam pertimbangan, saya datang ke dinas pendidikan, SDM sudah difinalkan untuk kegiatan ini. Nah, rancangannya adalah pada hari Rabu nanti seluruh siswa akan dilibatkan dalam kegiatan vaksinasi ini. Dengan demikian kita harapkan ke depannya nanti secara optimal, arahkan ke sini kan? Ya, betul-betul bisa dilaksanakan secara normal lagi. Sebelum saya serahkan waktu kepada timnya Bu Dokter, perlu juga saya sampaikan kemarin malam juga sudah saya sampaikan surat permakluman kegiatan. Bahkan di situ saya sebutkan bahwa hasil koordinasi lintas dinas itu jam 4 sore. Jadi sidang komunikasi chat ya dengan Bu Dokter, dengan staf-stafnya, dengan dinas itu sampai jam 4 sore. Setelah ada semacam kepastian titik terang, saya segera menurunkan surat dan saya perintahkan kepada teman-teman wali kelas harus segera sampai di orang tua karena sifatnya segera. Dan di surat itu juga saya jelaskan panjang lebar bahwa jadwal kedatangan kita atur sedemikian rupa sesuai jadwal. Mohon nanti ditepati. Sekali lagi mohon disiplin waktu. Apapun kesibukan Bapak Ibu, mohon luangkan waktu untuk kebaikan kita semua. Kami juga sibuk. Ya, kami juga sibuk. Kami harus mengurus sekitar 626 orang siswa ditambah orang tua ditambah dinas-dinas terkait. Ya, jadi sekali lagi mohon kerjasamanya, datang tepat waktu, ikuti prokes dengan baik, parkirnya di SMP 4, kami sudah koordinasi ke sana. Jadi di lapangan basket SMP 4 tidak ada nanti parkir di depan, tidak ada siswa turun di depan, karena semua tempat kami akan jaga. Oke, jadi parkirnya di SMP 4, kemudian jalan kaki lewat pintu kecil. Tim kami akan kami tempatkan di semua tempat untuk mengarahkan Bapak Ibu, kemudian pelaksanaan vaksin di di area sekolah. Pulangnya satu jalur ke timur, kangnya muter sedikit, pantang tabrakan itu kecil itu, prokes biar memargi, contohnya. Kemudian untuk pakaian sudah kami jelas sampaikan bahwa pakaian bawah biru, atas olahraga. SD Negeri Pengambian, sehingga kami mengawasinya lebih mudah. Oke.
supaya jelas identitas anak kita itu anak siapa yang menjadi tanggung jawab kami. Kemudian berikutnya, kalau nanti ada yang tidak jelas, mungkin anaknya ada suatu masalah berkaitan dengan kesehatan, boleh tidaknya, berkaitan dengan umur, misalnya 11 tahun lebih beberapa bulan, bahkan kemarin warikat tanggal 19 niki, baru 12 punati niki, tulis apa adanya. Besok tanyakan kepada ahlinya. Yang itu nanti silakan dengarkan dulu paparan beliau bertiga. Kalau tidak jelas, tanyakan. Pulang ada kepastian. Pangkan ke sini, Bapak Ibu, datang ragu, pulang bimbang. Jadi datang ke sini, ragu-ragu boleh, pulangnya ada kepastian. Tolong masalah ini juga disampaikan ke orang tua yang lain yang tidak diundang secara tatap muka. Jadi Bapak Ibu mestinya bersyukur diberikan kesempatan langsung bertemu dengan timnya sehingga nanti bisa mengkomunikasikan masalah-masalah jika ada keraguan. Jadi itu yang kita harapkan. Selanjutnya karena kita juga dibatasi oleh waktu, barangkali Bu Dokter ada tambahan? Baik. Demikian barangkali sebagai pengantar dari kami. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada timnya Bu Dokter Adi yang akan membawakan sosialisasi kegiatan vaksin ini kepada Bapak ini. Bapak, itu ada 2 komputer, satu nanti Bapak akan direkam. Kemudian yang satunya Bapak gunakan untuk presentasi. Yang presentasi di sebelah mana Pak? Yang Bapak bukan di utara. Yang di utara. Yang satunya Bapak akan direkam lagi. Jadi duduk. Ya, duduk misalnya. Duduk misalnya. Bapak Ibu tidak pernah maklumkan bahwa beliaunya nanti menyampaikan ini. Saat menyampaikan, beliau akan langsung direkam. Kemudian teman-teman lain yang tidak bisa hadir, sebagian ikuti lewat gimmick, lewat virtual, yang sangat sibuk sekali, datang tidak bisa lewat virtual, tidak bisa, kita kirim lewat kanal YouTube kita. Sehingga mudah-mudahan informasi ini maksud baik kita semua dari pemerintah, dari dinas pendidikan, dari dinas kesehatan bisa ditanggapi secara baik pula oleh semua masyarakat. Itu harapan kami. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita serahkan kepada timnya Bu Dokter. Kita akhiri dengan selamat kasih. Om Santi 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 Om. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan Ibu Dokter beserta para hadirin baik yang datang secara langsung pada pagi hari ini maupun yang berada di rumah. Sebelumnya saya mengaturkan angayu bagya kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliau kita bisa dengan sehat walafiat datang ke sini dengan mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini mengawali sosialisasi ini untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Mungkin di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah ada yang menanti-nanti untuk pelaksanaan vaksinasi anak. Sebelumnya di sini mungkin yang hadir di sini saya tanyakan atau yang di rumah sudah semua vaksinasi? Sudah 2 kali? Sudah, berarti sudah aman. Jadi nanti saya jelaskan apa manfaat dari vaksin dan tujuan dari vaksin yang mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini sudah mendapat informasi karena sudah banyak beredar informasi
baik di YouTube, Facebook, Instagram, mungkin yang sosial medianya aktif nih Kang yang sering-sering lihat sudah bisa mendapatkan informasi tentang vaksinasi. Nggih. Cuman nanti informasi ini perlu disaring kembali ya, yang mana benar, yang mana salah. Kadang di sosial media nih banyak berita-berita yang sedikit membuat rasa takut. Nih, jadi sebenarnya untuk vaksinasi nih di awal-awal vaksin nih kan banyak baik yang dewasa nih takut untuk vaksinasi. Nih, banyak informasi-informasi menyimpang. Nih, jadi Nika perlu disaring supaya informasi yang didapatkan Nika benar. Nih. Nah, niki dasarnya ya. Kita melaksanakan vaksinasi karena berkaitan bahwa kasus COVID-19 pada anak usia 6 sampai 17 tahun nika cukup tinggi juga nggih, berada di sekitar 200.000 orang. Nggih, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian niki nih di laki-laki nika terjadi sekitar 10%. Nih, kemudian pada anak perempuan nih di usia 0 sampai 17 tahun nika berada di sekitar 15%. Nih, kalau yang di laki-laki sekitar 13%, kalau yang perempuan sekitar 15%. Nih. Jadi sangat penting dan sangat perlu vaksinasi ini segera dilakukan. Makanya program pemerintah ya seperti ini ibu-ibu didatangkan, dikumpulkan, bapak-bapak dikumpulkan mendadak seperti ini ya mohon permaklumannya karena memang setelah kita melakukan uji klinis untuk vaksinasi kepada anak sehingga bisa tepat diberikan dan efektif diberikan, kita segera melakukan injeksi atau vaksinasi ini supaya kekebalan kelompok nika semakin meningkat. Nah, niki dasarnya untuk kajiannya sudah kita dapatkan nggih. Nah, mungkin banyak pertanyaan nggih, apa nih ke vaksinasi nggih? Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif nih terhadap suatu penyakit. Nih, apabila nanti terpapar penyakitnya itu, nih jenis penyakit yang ada, nih Nika bisa diminimalisir gejalanya. Nih, bukan berarti kalau nanti diberikan vaksin Nika tidak bisa terpapar. Bisa terpapar, bisa terkena penyakitnya, cuman gejalanya tidak parah atau dia tidak sakit. Minimal kalau dia tidak sakit, tidak bergejala, dia tidak akan menularkan ke yang lain. Atau dia bisa juga menimbulkan kekebalan dalam tubuhnya. Sehingga dia tidak akan sakit. Nah, kemudian apa vaksin itu obat? Vaksin bukanlah obat. Jadi vaksin ini adalah sesuatu atau antigen, zat biologis yang disuntikkan ke dalam tubuh untuk membentuk kekebalan, mendorong tubuh untuk membentuk kekebalan. Jadi mengenalkan tubuh ini loh penyakitnya. Nanti sehingga tubuh sudah mengenal, nanti suatu saat ada penyakit yang serupa masuk ke dalam tubuh, dia sudah bisa melawannya. Udah siap untuk melawannya, udah siap. Jadi kalau diandaikan seperti polisi, dia dilatih untuk mengenal musuh-musuhnya. Nanti kalau sudah dia kenal, oh ini pencuri, oh ini apa gitu. Jadi vaksin begitu cara kerjanya di dalam tubuh. Bukan untuk mengobati, ya, tapi untuk mencegah, untuk menimbulkan atau memperkenalkan jenis antigen. Nah, niki jadi vaksin setelah kita vaksin diharapkan nanti akan terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Seperti yang dilihat yang putih-putih orang sehat. Ya. Kemudian yang kuning orang sehat yang sudah diimunisasi dan yang merah orang sakit.
Jika tidak ada program imunisasi, jadi kekebalan seseorang nih tidak ada, dia ada orang sakit di sekitarnya, dia akan banyak yang tertular. Ya, banyak yang sakit. Ya, kalau sudah divaksin, walaupun terpapar, dia gejalanya akan berkurang. Tidak separah sebelumnya sampai membuat meninggal atau gejala klinis yang lebih berat lainnya. Dan nah, ini tujuan vaksinasi. Untuk mencegah sakit berat dan kematian pada anak yang terinfeksi. Mencegah penularan pada anggota keluarga dan saudaranya yang belum divaksinasi. Seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau sudah ada yang divaksin di rumah, udah lebih banyak yang divaksin, risiko menularkannya lebih sedikit. Seperti yang Bapak Ibu tahu, kalau COVID-19 ini kita ketahui penularannya melalui percikan air liur, droplet, jadi kalau dia tidak bergejala, otomatis dia tidak batuk, tidak pilek, tidak bersin, jadi rantai penularannya bisa berkurang. Walaupun tetap harus taat protokol kesehatan. Kemudian mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka nantinya. Jadi semakin cepat vaksinasi niki selesai, pelajaran tatap muka akan lebih cepat bisa dimulai. Lebih cepat diefektifkan kembali. Kemudian mempercepat tercapainya herd immunity. Nah, jumlah sasaran di Indonesia niki sekitar 26,5 juta. Kemudian vaksin yang digunakan mungkin sudah terkenal niki vaksinnya adalah Sinovac. Karena vaksin yang lain masih menunggu untuk uji klinisnya. Yang paling dapat digunakan adalah Sinovac yang jenisnya mereknya CoronaVac atau Bio Farma COVID-19. Nika sama. Kemudian tempat pelaksanaannya, ya mulai besok kita laksanakan di sekolah. Bagi yang mungkin tercecer atau pada saat melakukan vaksinasi dalam keadaan sakit atau apa, jadi tidak ditunda. Nika bisa datang ke fasilitas kesehatan ya, baik puskesmas, rumah sakit, atau pos kesehatan lainnya. Yang melayani vaksin COVID-19 tentunya. Nah, niki jumlah yang akan divaksin termasuk di Bali. Nah, pemberian vaksinnya melalui intramuskular ya di bagian otot disuntikkan nanti. Jadi kalau ibu bapak di sini mau melihat anaknya divaksin, kalau memastikan anaknya memang disuntik di lengan ya di otot. Kemudian diberikan sebanyak 2 kali dengan interval minimal 28 hari. Jadi vaksin pertama, kemudian vaksin keduanya diberikan setelah 28 hari. Nah, siapa saja yang tidak boleh, yang boleh dan tidak boleh diberikan vaksin. Jadi vaksin hanya diberikan pada mereka yang sehat. Kemudian ada beberapa kriteria individu kelompok yang tidak boleh diberikan vaksin, diantaranya orang yang sedang demam. Jadi kalau Bapak Ibu di sini mungkin anaknya besok merasa demam, nanti dicek dulu di sini Soalnya kadang demam karena takut juga bisa Kemudian orang dengan hipertensi. Kemudian orang yang mengalami alergi berat. Jadi nanti Bapak Ibu anaknya kalau memang ada alergi obat, tolong jelaskan ke dokternya. Jelaskan apa keluhannya sehingga bisa ditunda atau tidak diberikan sementara dumun biar nanti dicarikan solusinya. Dan kemudian iki orang yang sedang hamil, orang yang sedang mengidap penyakit autoimun, kemudian orang yang sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, jika tidak boleh diberikan. Jika mungkin anak-anaknya ada yang seperti Nika, tolong dijelaskan kepada petugasnya. Orang yang sedang mendapatkan pengobatan imunosupresan. Kemudian orang yang memiliki penyakit jantung berat, kemudian lansia dalam
pemeriksaannya, ya nanti ada format isiannya. Kemudian orang yang memiliki riwayat alergi berat setelah divaksinasi COVID pertama. Nah, jadi nanti dilihat ibu bapak-bapak nih, kalau anak-anaknya mengalami reaksi alergi setelah divaksin, nanti tolong dilaporkan. Nih, supaya pemberian vaksin kedua bisa tidak diberikan atau ditunda. Nih, atau diberikan obat dulu. Nih. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah orang yang sudah pernah terkonfirmasi COVID boleh diberikan vaksin? Ya, sangat boleh. Nih, boleh. Penyintas COVID-19 dapat diberikan vaksin setelah 3 bulan. Ya, dari sembuhnya. Nih, kurang lebih dari terpapar vaksin 14 hari sembuh, dari hari ke-14 itu hitung 3 bulan. Nih, baru dapat diberikan vaksin. Nih. Kemudian bagaimana jika ada seseorang, nah umpamanya OTG nih, ada OTG di sekitar kita mau vaksin, dia nggak tahu bahwa dirinya terkonfirmasi COVID atau tidak. Nih, sedang sakit, sedang terinfeksi COVID atau tidak. Nih, karena tidak bergejala, batuk tidak, demam tidak, gitu. Nih, apakah aman diberikan? Nanti setelah kita cek, jika memang tidak ada gejala yang timbul, Nika masih aman diberikan. Jadi kalau dari segi medis Nika tidak akan timbul gejala yang lain. Karena memang respon tubuhnya memang sudah merespon adanya antibodi, adanya antigen di dalam tubuhnya. Jadi kalau diberikan vaksin Nika secara medis tidak ada efek samping. Kemudian apakah seorang harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum divaksin? Ya, jadi memang harus dilakukan pemeriksaan, apalagi yang seperti saya bilang tadi ada yang memiliki alergi, kemudian ada yang memiliki gejala penyakit jantung. Mika silahkan diperiksakan dulu ke dokter spesialisnya, kalau punya dokter pribadinya, untuk mendapatkan rekomendasi vaksin COVID-19. Kemudian nanti di sini di sekolah juga kita pada saat melakukan vaksinasi kita screening dengan ketat. Cek suhu dan sebagainya. Diperiksa, ditanyakan riwayatnya, riwayat penyakitnya, sehingga vaksin ini memang benar-benar aman diinjeksi atau dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, apakah COVID-19, vaksin COVID-19 itu dipastikan aman? Kita sudah melewati berbagai uji klinis. Sudah secara bertahap-tahap kita lewati uji klinis sehingga didapatkan vaksin-vaksin yang dengan izin yang sudah beredar di Indonesia. Sehingga sudah sangat aman diberikan. Kemudian, apakah vaksin COVID-19 akan melindungi kita dalam jangka waktu panjang? Karena Niki penyakitnya baru, vaksinnya baru juga ditemukan, jadi dalam jangka waktu panjang kita perlu penelitian kembali, sehingga nanti diketahui apakah ini waktunya sampai kapan bisa bertahan. Karena kita kan baru disuntik Niki, dan kebanyakan baru suntik belum ada sampai 2 tahun disuntik kan, jadi masih dalam penelitian. Karena Niki memang semuanya baru, dalam keadaan baru, penyakitnya baru, vaksinnya baru, jadi masih dalam penelitian untuk jangka waktunya. Tapi untuk keamanannya, untuk efektivitas menimbulkan kekebalannya, Nika sudah dijamin. Kemudian apakah ada efek samping dari vaksinasi? Tentunya kalau kita menyuntikkan vaksinasi, seperti yang saya bilang tadi, vaksin Nika terbuat dari zat biologi dari penyakitnya itu sendiri, virusnya itu sendiri, tentunya nanti akan menimbulkan efek samping tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Kondisi imunitas masing-masing dalam melawan penyakit. Jika imunitasnya baik, cepat responnya,
dia akan mungkin menimbulkan demam, kan nggih, karena dia dimasukkan antigen. Benda asing dimasukkan ke dalam tubuh, tentunya tubuh pasti akan merespon. Nggih. Nah, namun daripada gejala yang ditimbulkan, manfaat untuk jangka panjangnya nika lebih besar. Nggih. Kemudian apakah setelah divaksin kita pasti kebal terhadap COVID-19? Nggih. Seperti yang telah dijelaskan, nggih, vaksin tidak 100%. Nggih, seperti yang saya bilang tadi, niki untuk melatih, untuk memperkenalkan tubuh, untuk melatih sistem kekebalan tubuh, sehingga tahu dia, oh ini ada penyakit baru, ini harus dilawan. Tapi tidak setiap orang respon tubuhnya nika sama. Jadi tidak menimbulkan 100% kalau dia terpapar COVID kembali, nih, risiko untuk dia sakit yang parah nih lebih rendah, nih, daripada dia terpapar nggak divaksin tapi terpapar COVID, ya gejalanya akan lebih parah, nih. Tapi kalau sudah divaksin, dia gejalanya akan lebih ringan, dan nih. Nah, niki nanti Bapak Ibu mungkin sudah dibagikan dari sekolah, nih, untuk format screeningnya. Jadi mohon diisi, mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya. Nih, nanti mohon dilampirkan juga kartu KK, karena kita di sini sistemnya online. Jadi nanti akan dapat sertifikat vaksin juga. Jadi diharapkan nomor HP dan nik-nike ditulis dengan jelas. Dan nih, supaya petugasnya juga tidak kesulitan untuk membaca. Dan selain daripada itu, tolong dilampirkan juga boleh kartu KK atau KIA. Nih, kartu KIA fotokopinya. Nih, supaya nanti kalau ada kesalahan menulis nik, bisa dilihat di kartunya. Nih, mohon juga fotokopinya yang jelas. Nih, supaya nanti datanya tepat. Nih. Kemudian nanti niki mohon diisi, tulisannya agak gini ya, nanti mungkin sudah dibagikan, silahkan dilihat pada formulirnya, nggih. Nah, nanti untuk screeningnya nika, suhu nika nanti diisi di sini, nggih, dari petugasnya yang ngecek dulu sebelum divaksin. Tekanan darah juga ada. Ya, tekanan darah juga nanti diperiksa di sini. Nih, nanti diisi oleh petugas. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain nih mohon diisi dulu sementara, nanti akan juga ditanyakan kembali untuk mempercepat nanti proses vaksinasi. Nih, nanti akan ditanyakan kembali untuk memastikan. Nih, jadi nanti double cross check kita supaya memang benar-benar anak nikah ke dalam keadaan sehat. Nih. Kemudian bisa dijawab apakah anak mendapatkan vaksin atau vaksin rutin kurang dari 2 minggu sebelumnya. Jadi 2 minggu sebelum niki kita memang melakukan vaksinasi untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 5 nggih. DT dan TD. Nggih. Jadi nika pastikan setelah 2 minggu. Nggih. Mungkin ada yang nyusul ke puskesmas belum 2 minggu, nanti tolong dilaporkan. Nggih, biar ditunda dulu. Kemudian dijawab juga apakah anak pernah sakit COVID-19, kapan, diisi tanggalnya di belakangnya. Kemudian apakah dalam keluarga terdapat kontak dengan pasien COVID-19, mungkin di dalam keluarganya sekarang ada yang terinfeksi COVID, bisa diisi. Kemudian apakah saat ini anak menderita demam atau batuk, pilek, nyeri, menelan, muntah, dan diare? Mohon dijawab. Kemudian apakah dalam 7 hari terakhir anak pernah mendapatkan perawatan di rumah sakit? Ya, atau menderita kegawat daruratan, katanya banyak masuk UGD atau kejang atau kecelakaan atau gimana nih mohon diisi juga. Apakah anak sedang menderita gangguan imunitas? Autoimun, alergi berat, dan defisiensi umum, imun, gizi buruk, HIV, kemudian dan keganasan lainnya. Kemudian apakah anak sedang
saat ini anak sedang menjalani pengobatan imunosupresan dalam jangka waktu panjang. Dan kemudian apakah anak mempunyai riwayat alergi berat seperti sesak napas, kemudian bengkak dan lain sebagainya. Nika nanti bisa diisi, yang lain nanti untuk hasil vaksinasinya nanti diisi petugas kembali. Nah, niki strategi pelaksanaan kita jadi sosialisasi yang kita lakukan pada saat ini, kemudian pencatatan dan pelaporan, hasilnya niki nanti akan masuk ke dalam PICARE, kita kerjasama dengan BPJS Kesehatan, jadi sangat diperlukan nomor induk keluarganya, nomor NIK-nya. Jadi mohonkan nanti ditulis NIK-nya dengan jelas, kemudian nomor HP juga, pastikan nomor HP-nya juga dengan jelas yang akan digunakan untuk mendapatkan sertifikat. Nah, mungkin ada pertanyaan, kira-kira ada kejadian nggak pasca imunisasi? Kembali seperti tadi, tergantung respon dan imunitas tubuh. Kemudian untuk KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi niki, merupakan semua kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi. Ya, menjadi perhatian dan diduga berhubungan dengan imunisasi. Reaksi apa aja kira-kira? Ya, yang di sini reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksinasi COVID-19, jika hampir sama dengan vaksin lainnya. Reaksi lokal seperti nyeri, kemudian kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, dan reaksi lokal lainnya. Yang berat misalkan selulitis. Kemudian reaksi sistemik seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh, kemudian nyeri sendi, badan lemah, mual, dan sakit kepala. Kalau anak-anaknya nanti setelah vaksin mungkin ada memiliki gejala-gejala seperti niki, mohon segera dilaporkan. Jadi setelah meninggalkan lokasi vaksin, apa yang harus dilakukan jika tubuh saya mengalami reaksi? Tetap tenang. Kemudian jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin pada tempat suntikan tersebut. Kemudian jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Kemudian jika dibutuhkan minum obat sesuai anjuran petugas nantinya. Kemudian laporkan semua reaksi atau keluhan yang terjadi setelah vaksinasi kepada petugas kesehatan. Jadi nanti mungkin obatnya kalau demam sesuai dengan gejala, kalau demam bisa minum paracetamol atau sejenisnya. Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya kejadian KIPI ini, KIPI serius niki, sasaran nanti Bapak Ibu anaknya kita mohonkan untuk tinggal di sekolah dulu, diam selama 15 menit. Minimal 15 menit setelah divaksinasi. Jadi untuk melihat apakah terjadi reaksi atau tidak. Nah, niki untuk kartu vaksinasi nanti yang didapatkan di sini setelah 15 menit observasi, kurang lebih niki ya. Karena yang kita layani besok niki banyak. Jadi kemungkinan mungkin Bapak Ibu sudah tahu pernah mengantri di fasilitas kesehatan. Jadi agak molor lebih dari 15 menit nih. Jadi mohon permaklumannya karena memang yang kita layani tidak 1-2 orang. Apalagi besok nih sekitar 626 orang. Nika kita akan datangkan di sini 2 tim dan dibantu dengan OPD lain juga. Jadi niki kartu vaksinasinya yang tertera di sini ada barcode-nya juga sudah. Kemudian dan informasi lainnya. Jadi dimohonkan untuk membaca nanti kolom keterangannya ya. Jadi di situ sudah dijelaskan apa yang harus dilakukan jika terjadi KIPI atau kemana kita harus melapor. Jadi di sini
Yang garis merah niki nanti untuk Puskesmas 2 Denpasar Utara kita yang melayani. Nomor HP yang niki sudah karena dulu ibu dokter yang sebelumnya kepala Puskesmas kita cantumkan di sini nomornya dan beliau sudah pensiun sekarang nggih. Jadi sudah diganti, nanti bisa dilihat di sini nggih. Nanti mohon diperhatikan kartu vaksinasinya. Nanti bisa kalau ada kejadian pasca imunisasi bisa berhubungan dengan Dokter Ari langsung, beliau sudah ada di depan. Nggih, nomornya sudah tertera di kolom keterangan. Nggih, karena niki beliau Dokter Emilia sudah pensiun. Kan nggih. Jadi niki untuk kartu vaksinasinya nanti mohon dilihat nomor batch-nya, vaksin yang diberikan, pastikan juga memang sama yang dengan yang disuntikkan. Kemudian niki yang vaksin 1 nanti dan vaksin 2 pastikan juga bisa dilihat ibu-ibu bapak-bapak lihat juga pastikan memang vaksinnya sama. Nah, simpulannya dari sosialisasi niki adalah vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun nika bertujuan mencegah sakit berat dan kematian pada anak akibat COVID-19, mencegah penularan pada kelompok usia lain dan mempercepat tercapainya herd immunity. Kemudian vaksin yang digunakan adalah Sinovac. Mungkin sudah ibu-ibu bapak-bapak udah tahu semua. Kemudian pemberian dilakukan sesuai standar yang ditetapkan. Sudah Kemudian perlu dilakukan persiapan yang matang, meliputi upaya sosialisasi koordinasi, pemetaan ketersediaan tenaga dan integrasi dengan imunisasi program. Jadi nika mohon diperhatikan juga. Nanti mohon juga saya ulangi supaya dijelaskan dengan petugas kesehatan apa keluhan yang dialami. Sehingga vaksinasi bisa kita putuskan dapat diberikan atau ditunda atau tidak diberikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih Pak Pratang. Mohon dibantu Pak Eka barangkali di belakang yang membawa mikrofonnya nanti kalau seandainya ada pertanyaan dari para orang tua. Bapak Ibu, saya menyimak dengan lugas sekali apa yang sudah disampaikan oleh petugas Paskes kita. Seandainya masih ada keraguan, ini kesempatan yang sangat baik sekali. Mohon digunakan dengan maksimal. Ini Pak Eka akan membantu membawakan mikrofon jika ada yang mau bertanya. Mohon acungkan tangan biar dicari oleh Pak Eka. Silakan Bapak Ibu. Sudah jelas. Oke. Yang kemudian alergi berat karena dia kemungkinan alergi terhadap vaksin juga besar, jadi lebih baik diarahkan ke rumah sakit di anak-anak yang sudah dewasa. Selamat pagi, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Bu Dokter, dan terima kasih dari semua masalah. Saya mau bertanya masalah teknis saja Bapak. Anak saya kan 2 orang yang sekolah di sini, kelas 1 dan kelas 3. Apa bisa untuk besok sekalian kesininya atau apa mengikuti schedule yang ditetapkan? Terima kasih, itu aja. Baik Pak, nanti kita berbagi menjawabnya. Kalau masalah teknis pelaksanaan kami yang menjawab, tetapi kalau masalah kesehatannya nanti ahlinya yang menjawab. Oke, ilmu kita berbeda soalnya. Untuk teknis ini atas izin Kepala Puskesmas Bu Dr. Hari diizinkan Bapak. Yang penting koordinasi dan jam. Ya, begitu sampai kalau punya anak 2 atau 3 barangkali silakan datang pada jam pertama,
pada giliran sesuai dengan jadwal yang ada. Misalnya anaknya yang pertama itu giliran pukul 9.20 Ya, ajak saja udah difoto kan? anaknya yang Udah difoto. kalau di sini melapor, nanti kita akan kondisikan. Oke, silakan bolak-balik nanti. Itu semua nanti. Silakan lagi yang lain. Kalau teknis kami yang menjawab, tetapi kalau masalah ilmu kesehatannya nanti Bu Dr. Ari beserta tim yang akan menjawab. Silakan. Anak saya itu berpulang masih demam dari kemarin. Tapi besok saya anak saya ke puskesmas 8 hari setelah sembuh lagi. Seminggu aja nggak ada sih aturannya sudah ambil seminggu setelah sembuh. Seminggu setelah sembuh tak menjawab. Terima kasih Bu pertanyaannya. Sebenarnya di materi atau bahan yang diedarkan tidak ada sih setelah berapa hari sembuh dia boleh divaksin. Yang jelas saat divaksin suhu tubuh tidak lebih dari 37,5. Tapi menurut pengalaman kita, jadi kalau misalnya anak sakit itu kita ambil 1 minggu lah, 1 minggu setelah sembuh atau lebih pun tidak apa-apa. Yang penting pastikan anaknya benar-benar sembuh. Dan tambahan untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 mohon didampingi nanti ya. Karena anak-anak subur itu kan psikologisnya masih belum bagus. Jadi cepat merasa takut kalau melihat temannya nangis gitu. Jadi mohon didampingi. Paling tidak kelas 1 sampai kelas 3. Kalau kelas 4 kita anggap sudah psikologisnya sudah bagus. Jadi mungkin rasa takut yang itu sudah bisa dikendalikan sendiri. Kemudian untuk anak-anak yang mempunyai riwayat alergi, apalagi riwayat alergi yang berat, sebaiknya dilakukan vaksin di rumah sakit. Karena apa? Karena kalau anak-anak yang mempunyai riwayat alergi, itu kemungkinan besar juga mempunyai reaksi alergi terhadap vaksin ini. Jadi kalau misalnya terjadi reaksi alergi itu kan banyak tingkatan. Ada yang berat seperti shock, setelah disuntik langsung pingsan, shock. Nah seperti itu. Kalau misalnya terjadi seperti itu reaksi alergi yang berat, kita di sini tidak siap untuk melakukan penanganan. Jadi kita misalnya lakukan penanganan pertama itu kan kita melawan waktu, detik-detik pertama itu sangat berguna penanganannya. Jadi kalau misalnya dilakukan di rumah sakit, begitu ada reaksi alergi yang berat, jadi mereka sudah siap dengan penanganan. Jadi kalau kita di sini misalnya ada kejadian seperti itu, penanganannya agak lambat karena kita tidak siap dan memerlukan waktu untuk merujuk ke rumah sakit. Belum lagi keadaan lalu lintas yang macet seperti itu. Jadi kita arahkan untuk anak-anak yang memang ada riwayat alergi, disarankan untuk dilakukan vaksin di rumah sakit. Seperti itu. Kita tambahkan sedikit dari teknis. Untuk yang tidak hadir besok wajib melapor kepada wali kelas sehingga kita punya data yang jelas. Ya, dari teknis, kalau dari kesehatan sudah tadi. Kepada Pak Rasta ada pertanyaan di virtual, mohon ditanggapi. Atau Bu Puspa mungkin bisa bantu menyampaikan pertanyaannya. Oh, ya. Atau yang ada riwayat sakit jantung yang tidak terkendali itu sudah bisa diminta rekomendasi? Sudah tadi, sudah tak jelasin. Diingatkan lagi ya? Untuk penyakit kencing manis, hipertensi anak siapa tahu. Sebaiknya di rumah sakit atau kalau tidak, kalau sudah terkontrol, terkendali, minta rekomendasi. Mohon izin,
saya menyampaikan pertanyaan dari guru BK. Ini ada perwakilan dari orang tua siswa yang mengikuti sosialisasi ini. Dari Niputu Gesa Puri Putri, pertanyaannya, apakah anaknya ini punya riwayat sesat? Apakah boleh divaksin? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Riwayat sesak itu banyak ya, ada yang asma, ada yang sesak karena jantung. Jadi pastikan dulu itu sesaknya karena asma tapi sakit jantung. Kalau misalnya karena asma, itu kalau kumatnya kira-kira 1 bulan terakhir lebih baik jangan divaksin dulu. Atau diperiksa ke rumah sakit, dimintakan rekomendasi kepada dokter spesialis anak atau spesialis paru. Gitu. Atau kalau misalnya sesaknya karena jantung, sama juga prosesnya. Kalau misalnya dia sudah terkontrol, mintakan rekomendasi dokter spesialis jantung atau dokter spesialis anak yang merawat selama ini. Dokter, ada yang mau saya tanyakan. Setelah vaksin apa boleh dikasih sirup paracetamol? Boleh. Tidak masalah. Sebelum atau setelah vaksin tidak masalah. Terima kasih. Yang penting anaknya nggak alergi sama paracetamol. Ibuprofen itu masih Ibuprofen juga. Di virtual ada lagi? Enggak. Bapak Ibu mengerti? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Apa ya, Kak? Selamat pagi Pak, Bu. Saya orang tua dari siswi kelas 2B. Satu lagi dokter, untuk anak yang ada riwayat alergi debu bagaimana? Misalnya sering bersin-bersin gitu anak yang gitu kan? yang penting dalam keadaan kumat. Yang penting dalam keadaan kumat. Untuk alergi debu, alergi dingin, nggak masalah Pak. Yang penting saat divaksin dia sehat. Ya, tidak lagi bersin-bersin, tidak lagi kumat, alerginya nggak masalah. Tadi ada yang nanya mau di sini. Nggak jadi. Virtual ada? Oh ya, tanya lagi. Masih ngetik kayak. Tadi dia ngomong. Nah. Ya. Biasa. Untung dia masih kosong hari ini. Yan kemana ya nggak ada culik. Yang gini jam 8. Yang gini jam 8. Sudah riwayat sesak sudah. Bu Puspa, coba ditanyakan di virtual, ada tidak yang mau bertanya lagi? Ibu Bapak yang mengikuti pertemuan secara virtual, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada, ditunggu dari tim Paskas. Terima kasih. Masih ngetik kayak. Nggak kelihatan. Kayaknya ada yang tadi mau tanya. Itu ngomong. Kalau Ibu Bapak ingin bertanya melalui virtual, silakan langsung saja. Gimana Bu Puspa? Kosong ya? Nggak ada ya? Bapak Ibu peneliti, ada pertanyaan lagi? Mas? Nanti
bisa susulan aja. Kalau gimana chat aja. Oh, gitu. Kita jawab. Nih. Ke mana? Ke tiang dados. Oh, gitu. Nih. Bisa nomor telepon Bapak kalau begitu. Oh, iya. Ya, disebutkan aja nanti kan dicatat. Iya. Ini ada Bu Dokter, saya mau nanya anak saya ada riwayat alergi dingin. Dulu sempat udah. Oke. Jawaban Mbak. Jawabannya sama ya seperti tadi. Yang penting nggak dalam keadaan kumat ya Niki. Jawab langsung. Langsung di sini. Iya, Oke. bisa. Gini aja nggak Bapak ngomong langsung, ini kan sudah on langsung. Gitu. Di sini bisa langsung. Bisa. Baik kepada Ibu Komang Putri. Punya udah nyala. Udah nyala. Pakai mic. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari Ibu Komang Putri nih, atau anaknya ini. Yang bertanya, kalau anaknya ada riwayat alergi dingin, dulu sempat ada gejala bronkitis, ya tapi sudah lama dan sekarang setiap pagi masih bersin-bersin. Gimana Niki? Mungkin sama pertanyaannya tadi sama Bapak yang di sini ada yang anaknya memiliki gejala alergi debu, Nika yang penting tidak dalam keadaan kumat atau parah. Nika bisa diberikan vaksinasi. Tentunya besok akan dicek kembali di sini tensi dan suhunya juga. Mungkin sekian, terima kasih. Sudah udah tinggal. Besok. Ibu minta telepon tadi. Oh iya, saya sudah di sini, dia lihat saya. Iya. Siapa punya pribadi? Ini tuh aja timpal sekarang. Neneknya. Oh, kepala sekolah. Ini.
yang blank. Baik, mohon izin tadi yang koordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Ibu Dr. Sri Armini. Sehingga tidak meninggalkan room sebentar. Ini tidak menjawab pertanyaan dari Jatuh. Apakah setelah vaksin anak-anak tetap melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas pada hari Kamis? Untuk hari Kamis kita kondisikan masih normal. Tetapi untuk besok kita fokus kegiatan vaksin. Jika seandainya situasi kita berhalangan pada hari Kamis karena dampak dari vaksin, kami juga tidak memaksa. Silakan dipantau kondisi anak-anak di rumah. Kalau memungkinkan untuk pergi ke sekolah pada hari Kamis, silakan datang di sekolah, dan kami akan melaksanakan kegiatan seperti jadwal. Barangkali itu jawaban dari Ibu Gayu Gayatri karena dari Caknum. Mohon maaf, yang izin tadi keluar karena bertemu dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk kegiatan besok. Ada lagi? Baik Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan sosial secara luring atau tatap muka bersedia hadir di aula ini, dan Bapak Ibu yang berada di room dimanapun mengikuti kegiatan pertemuan ini secara tatap muka. Kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan dukungannya terhadap suksesnya kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi siswa-siswa kita yang akan kita laksanakan besok pagi. Sekali lagi perlu kami garis bawahi bahwa mohon dengan sangat agar jadwal yang kami sudah share sedemikian rupa melalui surat permakluman itu diikuti dengan sebaik-baiknya demi kebaikan kita semua. Oke. Sekali lagi, parkirnya berada di SMP 4, selanjutnya jalan kaki menuju areal sekolah lewat pintu belakang. Kemudian kegiatan vaksin dilaksanakan di sekolah. Kemungkinan besar nanti kegiatan vaksin itu dirancang di aula ini karena pertimbangan bahwa vaksin itu
harus aman dari terpapar cahaya. Selanjutnya setelah vaksin anak-anak akan dilaksanakan observasi ya mungkin sekitar 15 sampai 30 menit. Kalau sudah aman, maka anak-anak dipersilakan untuk pulang bersama orang tua. Untuk jalan pulang melewati pintu gerbang timur menuju areal parkir. Hal ini kita lakukan untuk pelaksanaan prokes karena kita melibatkan orang banyak supaya jaga jarak, mencegah kerumunan massa dan sebagainya bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan niat baik kita bersama dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, hal ini bisa terlaksana dengan maksimal dan tanpa ada gangguan apapun. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Kami dari bersama Bu Dr. Ali dari SD Negeri Tuang Ampiang Denpasar bersama Bu Dr. Ali dari Puskesmas 2 Denpasar Utara dan kegiatan sosialisasi ini kami akhiri. Yang tutup dengan Prama Santi. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kegiatan sosial. Om Santi. Selanjutnya Ibu Bapak yang berada di Jarum maupun yang berada di aula diberikan acara bebas untuk pengambilan belangko sesi pagi kelas 2B, 2A, 3B, 3A sudah dibagikan di kelas. Jadi tidak usah lagi meminta di 2B, 2A, 3B, 3C. Itu sudah dibagikan di kelas untuk Bapak Ibu, kami akan koordinasi masalah teknis kegiatan besok secara bebas besok pagi. Terima kasih. Gimana konsep ininya gitu? Swastiastu, Bu. Thank you.